Strategi terbaik dalam perluasan pemasaran bagaimana caranya? Nah, yaitu memperluas pemirsa Instagram kita. Gimana caranya lagi, Mas Kris? Nah, yaitu biasanya ini saya menggunakan follow akun yang besar dan terkait. Ya kita saling follow, kita ya kalau syukur follow. Kita ada akun yang besar sama misalkan tetangga. Kita follow juga dan kita melihat konten-konten yang mereka punya dan berapa banyak like dan berapa banyak orang komen, kita ikutan komen. Kita ikutan like. Nah, kita follow orang-orang yang nge-like akun tersebut atau konten tersebut yang sesuai dengan produk kita. Jadi kayak nunjukin bahwa lihat dong produk saya. Begitu kita like mereka, begitu kita like mereka kan berarti kita follow mereka, mereka akan kepo dengan ini siapa sih yang like, mereka akan lihat konten kita. Nah, itu deh. Jadi itulah cara memperluas pemirsa Instagram pertama. Bisa juga dengan kolaborasi atau endorse dengan beberapa selebgram yang sobat hebat pernah tahu atau pernah kenal. Dan dengan follow hashtag yang terkait, ya hashtag masih lumayan lah aktif. Cukup 3 ini aja deh, jangan terlalu banyak sobat hebat, karena kalau terlalu banyak, ntar sobat hebat bingung. Lalu bagaimana cara naikin engagement atau ke pingpongnya tadi, keterikatan, ngobrolnya tadi, ya. Yaitu kita tips mendesain postingan dulu ya. Bagaimana kita menise siapa dulu, kita riset dulu, cari referensi. Ambil perhatian, grab attention, AIDA tadi, attention, orang melihat promo Anda di mana. Hai guys, coba attention kepada siapa, pemirsa, kakak cantik, ibu-ibu, dan segala macam itu. Kemudian kita ambil mereka maunya apa, biar mereka tertarik, ingin tampil lebih muda, lebih kaya, lebih sehat, lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu kita namanya menjual kan, menjual keinginan. Terus habis itu ya keinginan, desire tadi. Desire-nya apa? Ya bahwa dengan cara yang lebih mudah. Nah, bagaimana? Yang penting adalah action-nya. Nah, ini cara-caranya. Ya, desain dengan kalau saya biasa dengan PowerPoint atau Google Slide. Ukuran saya yang biasa adalah 4:5 dan temukan tema warna sesuai dengan usaha teman-teman. Ini ada beberapa tools bantuan-bantuan yang saya biasa lakukan. Nah, ini menariknya tentang pemasaran digital. Kok tools-tools ini bisa berbeda satu sama lain. Saya yakin Sobat Hebat juga punya tools. Mungkin Sobat Hebat biasa menggunakan Canva. Silahkan, bisa juga pakai Canva. Tapi terpenting adalah ini. Temukan niche-nya dulu, riset dahulu. Pastikan kita membuat konten sesuai apa yang disukai oleh pemirsa kita. Insight-nya, wawasannya. Kalau ingin menaikkan engagement, pastikan kita memancing pemirsa kita, followers kita untuk nge-like, komen, atau nge-save. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Nah, kuncinya untuk memancing orang nge-like atau triggernya adalah buatlah postingan yang positif atau inspiratif atau edukatif. Nah, ya antara hiburan, edukasi atau inspirasi. Kemudian untuk memancing orang komen, triggernya adalah akhiri postingan dengan kalimat pertanyaan atau perintah berkomentar. Untuk memancing orang nge-save, jangan lupa berikan postingan-postingan yang edukasi sehingga orang akan nge-share lagi dan nge-share lagi dan nge-share lagi. Ya, desain konten ya seperti saya bilang tadi, dengan desain konten dengan Canva boleh. Kalau sobat hebat merasa desainnya ataupun seleranya masih kurang bener gitu, lihatlah ngintip di Pinterest gini. Jadi kita bisa melihat gimana sih cara bikin konten di Instagram yang bagus, yang sesuai dengan sobat hebat Maui itu ngintip-ngintip aja. Siapa tahu sobat hebat di Pinterest ini sobat hebat mendapatkan ilham gitu kan, referensi. Caption. Nah, jangan lupa captionnya. Jangan tanpa caption. Aduh, kadang-kadang sayang gitu. Kita sudah bener bikin konten bagus, tapi captionnya lupa. Alamak. Nah, menyertakan call to action adalah call to action, CTA. Ya, bagaimana kita CTA? Nah, karena pastikan teman yang baik akan memperlakukan Anda seperti keluarga. Ya, pasti jangan lupa like. Nah, sekarang pertanyaan saya, teman-teman. Teman-teman tahu nggak bedanya antara like, comment, share, atau save? Nah, ntar saya akan bahas. Memancing percakapan, boleh ini memancing percakapan, bikin kuis dan segala macam. Nah, ini lucu juga, apalagi ada komentar-komentar, siapa yang begini begitu dapatkanlah hadiah. Nah, itu boleh untuk memancing percakapan. Ini ada teman saya membuat cerita atau narasi bagus. Dia membuat cerita narasi bahwa wah biasanya dia menjual doang, dijual konten-konten terlihat di sini like-nya kurang lebih 211. Tapi begitu dia membuat cerita narasi yang tidak terlalu panjang ya, sobat hebat, langsung ada like-nya lebih banyak. Kenapa? Kalau cerita narasi itu lebih personal. Jadi orang Indonesia itu suka dengan sesuatu yang sangat personal, ya.
Tapi asal tulisannya jangan terlalu panjang dan terlalu membosankan. Jangan lebih dari 500 karakter kalau saya bilang. Ini lihat aja nih kan Ivan, ini BMW sampai ke sini. Udah. Ini kayak nggak kurang dari 500 nih. Jadi sehingga orang suka langsung wah ngekliknya iya Cami waktu SMA dan segala macam gitu ya sobat hebat. Berilah cerita atau narasi yang sangat menyentuh. Saya yakin produknya Sobat Hebat itu adalah dilalui dari beberapa kisah yang sangat menggugah. Saya ada binaan dia membuat teh, mengontrol gula darah, akhirnya dibuat produk teh itu karena sudah berhasil mengelola atau menyembuhkan suaminya yang diabetes dan sehingga mengontrol kadar gulanya dan suaminya memberi informasi Mama jual aja ini untuk umum karena ini lumayan membantu siapa tahu kita bisa memberi manfaat kepada masyarakat. Nah itu dijual dan itu ada di Sumatera Barat di Padang. Beliau luar biasa banget gitu dan akhirnya dibantu oleh beberapa departemen. Nah itu berawal dari narasi-narasi cerita itulah sobat hebat. Saya yakin sobat hebat punya kisah sendiri. Lalu bagaimana tips dalam memperluas pemasaran tadi ya? Ya, yaitu buatlah akun khusus niche sesuai dengan kolam kebutuhan. Apa yang Anda mau dikenal sebagai apa? Disitulah. Ya, buat apa yang mau dikenal sebagai apa? Disitulah sobat hebat. Ya, punya kolam kebutuhan tadi. Kemudian mencarilah follower kepada pemirsa-pemirsa yang serupa. Ya, kemudian jangan lupa konsisten melakukan update. Sama seperti tadi Google, Instagram juga tidak mau kalau disalahin jika dia mereferensikan sebuah usaha yang tidak aktif. Makanya dengan kita aktif seperti kita melakukan detak jantung, menunjukkan bahwa usaha kita masih hidup. Aktif-aktiflah bikin konten, konsisten. Kemudian apalagi percantiklah konten visual. Instagram itu gaya hidup. Tolong dekatkanlah produk Anda dengan gaya hidup apa yang menempel gitu. Jangan jika teman-teman sobat hebat jualan kopi, jangan hanya bubuk kopi, cangkir kopi, tidak. Kopi yang minum siapa? Nah, harus ditungolin ada orang lagi minum kopi. Ada juga pemirsa saya dia jualan jam bambu ya. Jam bambu. Saya bilang bikin aja konten di mana orang baca koran, ada jamnya kelihatan gitu. Ataupun baca ngeliat apa tab atau ngeliat handphone jamnya kelihatan. Itu gaya hidup. Sehingga orang, oh iya, kasih juga kalau lagi gitu kelihatan. Nah, gaya hidup sebagai dukungan untuk mempercantik visual Instagram Sobat Hebat. Promo menarik, ya pasti. Testimoni, nah ini penting. Uploadlah beberapa testimoni yang agar menambah kepercayaan pelanggan Sobat Hebat. Jadi bikinlah semacam kayak testimonial jika Anda, saya punya kantin dulu namanya Kantin Cloud. Barang siapa yang memberi testimoni, saya akan diskon 5.000 atau gratis es teh manis. Banyak loh. Saya ada 65 tuh kayak gitu. Bagi saya nggak apa-apa. Saya lebih baik diskon 5.000, saya bayarin 5.000 ketimbang saya harus beriklan. Biaya iklan saya mungkin akan lebih besar daripada sekedar 5.000 itu. Tapi setidaknya 5.000 langsung ketuju kepada pelanggan saya yang next, next, dan next. Seperti saya bilang tadi, ada diagram Venn tadi kan. Kalau dia menceritakan di Instagramnya dia, pemirsanya dia akan mengetahui tentang produknya Sobat Hebat, dan jika Sobat Hebat merepost, nah pemirsanya Sobat Hebat tahu bahwa banyak pembeli yang usaha dari Sobat Hebat itu. Nah ini, Sobat Hebat tahu nggak ada bedanya tadi? Like, comment, share atau repost, dan save. Seperti halnya seperti kayak semakin ke kanan adalah semakin baik. Poinnya akan semakin baik. Contoh misalkan kalau saya bikin ada yang bertanya, "Selamat pagi Mas Kris." Saya jawabnya cuman habis itu saya menoleh ke tempat lain. Rasanya gimana? Terlalu dingin kan ya. Tapi kalau "Selamat pagi Mas Kris," saya bilang, "Selamat pagi." Sambil like gitu. "Selamat pagi." Rasanya gimana? Lebih hangat. Walaupun tanpa like saya bilang, "Selamat pagi." Rasanya lebih hangat. Maka itu namanya komen. Tapi bagaimana kalau yang repost? Yang ada orang bilang, "Selamat pagi." "Hai, selamat pagi." Langsung bilang, "Hey, terkenalin. Nih, sobat hebat yang di UKM hebat. Keren ya, usaha saya bagus loh." Itu namanya repost. Artinya apa? Saya mereferensikan ke yang lain. Nah, rasanya gimana? Lebih suka
Repost apa komen sekarang? Tapi bagaimana kalau save? Sama itu. Ada yang bilang, selamat pagi Mas Kris. Saya bilang, selamat pagi. Udah itu, saya, oh ini adalah sobat hebat, UMKM hebat yang sudah nonton videonya Mas Krisma di Indonesia Hebat, UMKM Hebat.id ini. Saya save. Kalau suatu saat saya ingin melihat produknya dia, eksis apa tidak. Tuh. Jadi ini bukan hanya sekedar data, teman-teman, sobat hebat. Ini adalah sebuah cara bagaimana kita membuat ekosistem, bagaimana kita berkontribusi dalam sosial media yang sehat. Jadi jika ada konten yang bagus, tolong bukan hanya sekedar like, kasih komen lah, di-share lah, ataupun di-save. Kalau konten yang bagus. Kalau ada komen, ada kontennya hoax dan segala macam, lupakan. Kalau perlu di-report aja, dilaporkan bahwa ini konten tidak baik. Gitu ya sobat hebat. Kita bertanggung jawab dalam memperbaiki iklim sosial media Indonesia kita. Jadi jika memang kita ingin berbagi, berbagilah yang baik dengan bahasa-bahasa yang baik. Ya, dengan begitu usaha kita juga akan semakin dikenal. Ya, jadi hati-hatilah jika sobat hebat melihat sebuah konten ujaran kebencian dan sobat hebat berkomentar di situ, hati-hati. Kenapa? Karena akan isinya juga orang-orang negatif ya, sehingga orang-orang negatif tersebut akan melihat. Tapi hati-hati juga jika sobat hebat melihat ada sebuah konten yang viral dan sobat hebat malah bikin konten jualan sendiri gitu. Itu menunjukkan bahwa sobat hebat mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya tidak etis saya, tidak elok lah kalau saya bilang. Ya, hati-hati dengan konten, berbagi konten. Saya pernah di satu saat di Lamandau House itu kita buat konten tentang kamu nanya gitu ya. Saya langsung uh, tidak setuju. Kenapa? Karena untuk sebagai target pasar saya bukan seperti itu gitu. Konten-kontennya bukan seperti itu. Tidak cukup di situ gitu. Iya mudah, tapi tidak segitu mudahnya gitu. Tidak segitu recehnya. Makanya saya ubah juga bagaimana cara pengelolaan sebuah konten melalui target pasar. Makanya saya bilang tadi, pastikan target pasar Anda jelas sehingga kita bisa tahu apa yang sedang viral ini bisa diikuti apa tidak. Kalau memang cocok dengan target pasar Anda, ya udah ikuti aja. Tapi kalau tidak, jangan masuk ke daerah situ. Kenapa? Karena akan saya pada saat itu membuat konten itu dan komentar-komentar di bawahnya ya ampun. Ya lebih kasar banget gitu bagi saya. Langsung saya take down dan kita kembali lagi ke ranahnya semula. Gitu ya. Sobat hebat hati-hati. Makanya itu like, comment, share, dan save-nya ini akan sangat berdampak kepada Instagram usaha kita. Nih, kamus-kamus istilahnya dari sobat hebat sudah tahu kan berapa banyak like, komentar, save, ya. Yang terpenting saya akan membahas adalah impression, ya. Apa itu impression? Yaitu unique account. Misalkan jika si A melihat satu kali, yaitu reach-nya satu. Tapi kalau si A melihat postingan 10 kali itu impressionnya 10. Nah, bukan berarti ada 100.000 orang yang melihat, tapi bisa aja si A terus ngeliatin 1000 kali. Dan banyak kemungkinan sehingga ya yang penting adalah apa? Bagi saya, yang penting bagaimana konten saya bermanfaat. Walaupun dilihat oleh satu orang, tapi impresinya sekian banyak. Bagus sih kalau untuk sobat hebat ingin mau pemasaran lebih luas lagi, pastikan reach-nya yang besar. Bukan sekedar impression-nya. Ya, tergantung. Makanya saya bilang tadi, sobat hebat ingin memperluas, lihatlah reach-nya. Tulislah betapa banyak jangkauan, reach itu bahasa Indonesia jangkauannya dicapai. Karena jangkauan ini akunnya hanya untuk satu orang, satu aja, hitungnya satu. Walaupun dia 10 kali ya, akunnya satu. Ya, jadi sobat hebat bisa mulai menganalisa berapa banyak jangkauan yang sobat hebat ingin capai. Ya, contoh nih postingan dalam posting Instagram saya. Nah ini bisa terlihat saya di save-nya 9 kali. Ya, impressionnya 256. Ya, dari profile bisa terlihat di sini. Jadi saya dilihat banyak banget. Saya di save ini sehingga kalau Instagram akan mereferensikan apa? Instagram akan mereferensikan yang ininya banyak. Bukan ininya banyak. Ininya banyak. Kenapa? Semakin ke kanan semakin baik. Karena seperti kayak Instagram dikasih tahu ya. Oh, ini konten banyak yang nge-save, berarti konten ini bagus. Kalau konten ini nggak ada yang nge-save, berarti nggak terlalu bagus. Ya nggak?
Oh, konten ini di-share. Saya pernah ini apa ya di-share sampai kurang lebih di-save sampai 20-an sekarang. Gitu tuh sobat hebat ya. Pastikan kita harus melihat konten kita bagus atau enggak, sesuai apa tidak. Terus sehingga pada saat kita membuat konten kita selalu sesuaikan dengan pemirsa kita inginkan. UMKM hebat, Indonesia hebat.